Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man hudiya ilal Islam. Bapak Ibu yang dihormati, yang pertama dan utama marilah kita semuanya selalu senantiasa meningkatkan keimanan, kesucian dan ketakwaan dengan menegakkan larangan-larangannya. Termasuk juga pentingnya syukur dengan nikmat iman, nikmat Islam. Nabi sabdakan qad aflaha man hudiya ilal Islam, yang artinya sungguh bahagia, sungguh beruntung orang-orang yang dia ditunjuki kepada Islam. Kenapa bisa begitu? Karena Islam itu adalah cara hidup yang akan menyelamatkan kita dunia sampai di akhirat. Contohnya apa? Contohnya penyelamatan terhadap makan dan minum, ya. Makan dan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian Allah mengatur dalam Islam, ketika kita makan minum itu harus yang halal, yang thayyib, tidak berlebihan. Karena dengan itu insya Allah akan selamat dunia sampai di akhirat untuk hal-hal yang lainnya. Terus kemudian kadang-kadang yang namanya manusia punya berbagai macam keyakinan yang kadang cocok, kadang tidak cocok dengan Islam, ya. Nah, kemudian keyakinan itu yang tadi nanti kalau pada akhirnya akan jadi suatu penyesalan. Kenapa? Karena ternyata itu adalah keyakinan yang pasal yang kuat, ya. Lah apa saja yang sekiranya terdapat atau menjadi keyakinan yang kuat? Yang pertama tentang kebahagiaan, ya, katanya orang hidup itu sing dibolehi seneng, ya, sing dipandosi adalah kebahagiaan. Kemudian sebagian besar orang itu meyakini bahwa yang dapat mendatangkan kebahagiaan adalah harta atau kekayaan. Sehingga banyak orang yang mereka itu dalam hidupnya entah siang malam itu dia berusaha untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Ya, orang Jawa sampai tentang
awan tigo bengi ya boy, bengi tigo awan ya. Banteng tuang peras keringat ngantek apu kita. Nah para Bapak Ibu, apakah betul kekayaan itu akan dapat mendatangkan suatu kebahagiaan? Maka di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 ya, Allah menjelaskan, "I'lamu wahai manusia, ketahuilah annahu dunya la'ib." Sesungguhnya hidup dunia adalah la'ibun, permainan, walahun dan sendaguro guyonan, wazinatun dan perhiasan, walau dan kebanggaan kayakum, watakathurun dan berbanyak-banyak, fil awal wal awal, di dalam harta dan anak. Namanya laibun, ketika kita masih masa kanak-kanak zaman deben dolanane contohnya sudah mandek. Entok bintang apa sawah, sawah siji sawah loro. Baru-barunya gitu sawah hilang apa? Jangan tadi kalau orang tuh kadang-kadang numpuk gunung kantosannya ini namanya liu sulong ya. Yang kata orang yang terkaya sudah meninggal dunia. Ada yang lainnya. Perang sudah selesai. Walahun dan sendaguro ya. Ada orang yang gajinya sampai 3 miliar sesasi. Pak Ahok itu gajinya 3 miliar sesasi ya. Niku kinten-kinten dari sedina pinten penting kok, makanya kita 30 nah, ya lalahannya saja ya. Seandainya makanannya sangat-sangat enak, satu porsi harganya 10 juta lepas aja lidah nek pun tekan tenggorokan medhuk ngantek metu niku padha mawon. Wazinatun dan perhiasan orang-orang kaya supermain tumpas mobil bukan mobil tapi mobil mewah bukan 1-2 ya. Dan saya beli mobil itu cacahe mung 3.000 ya. Sultan Hasan Bonang duwe mobil 3.000 nek ditumpak iset dino pisan Pak niku 5 tahun pakai numpak malih. Ya, mereka berbangga-bangga dengan mobil-mobil mewah. Rumahnya satu, lapangan sepak bola dan sebagainya. Ya. Wa tafakurun dan bermegah-megahan. Merasa senang dengan kemegahan dunia. Dan watakaturun dan berbanyak-banyak, berbangga dengan banyak tadi. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang terkaya di dunia ya. Kalau di dalam surat Al-Kahf dikatakan al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir, berbanyak-banyak telah menyibukkan kamu dari ibadah pada Allah sampai kalian itu masuk kuburan ya. Nek derek seto kecil berbanyak-banyak. Kala saufa ta'lamun, kamu jangan begitu. Kamu nanti akan tahu. Kalau ta'lamuna ilmal yakin ya. Seandainya kamu nanti tahu dengan ilmu yang yakin, ilmu yang sesungguhnya bahwa harta itu akan dimintai pertanggungjawaban. Terakhir saya katakan sumalatus alunna yakin alimna ya. Kemudian kalian nanti akan dimintai pertanggungan dari apa yang telah dilakukan pada kalian. Jadi
setiap harta itu nanti akan ditanya dari dua sisi, ya. Nah, bisa dikatakan tidak beranjak kacauannya sampai ditanyakan dari mana kau dapat harta, untuk apa kau gunakan, ya. Sehingga ada 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama, orang yang mendapatkan harta dari yang halal untuk yang halal yang paling baik, ya. Yang kedua, orang yang mendapatkan harta dari yang halal untuk yang haram, ya. Saya pernah dengar beberapa 2 orang yang maaf saja ini bukan ini fakta. 2 orang yang sedang selesai namanya becak. Untuk jadi 20 harus mulai yo paling lah cukup babar pesek. Babar ini main orang babar malah 14. Jadi dari yang halal, ya, becak kemudian untuk main, itu namanya kan jadi jelek, ya. Atau yang ketiga dari yang haram untuk yang baik. Korupsi nggih bangun pesantren lho. Entuk korupsi tapi untuk bangun pesantren bagaimana hukumnya? Allah sampaikan bahwa output yang baik tidak metode dari yang baik. Jadi kalau yang baik jadi tidak akan diterima. Iya Bapak Ibu, kita harus yang keempat, ini yang paling jelek. Didapatkan dari yang buruk untuk yang buruk. Contohnya yang pernah saya sampaikan ya, namanya Pak Anton Medan yang ya dulu ya, sebelum dia tobat ya, dia dapatkan dari merampok, ya, untuk berzina. Nah, dari yang dapat yang tadi, ya. Itu kita usahakan yang pertama kita dapatkan harta dari jalan yang halal untuk yang halal, ya. Kenapa? Karena harta yang halal itu akan membawa keberkahan dan sebaliknya. Harta yang tidak itu akan membawa namanya kemadharatan, ya, entah di amalnya atau yang lainnya, ya. Kemudian Allah gambarkan kamata liwaitin, seperti hujan yang kemudian ada fauna batuhu, hujan itu turun membaikkan bumi, kemudian menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan, ya, ada padi, jagung dan sebagainya. Tumma itu mufarad, tumma yaitu mufarad. Kemudian setelah hijau, kemudian berbuah, terus kemudian menguning. Tumma yakunu kutuman, kemudian jadi musnah, ya. Dari dulu mungkin anak desa, gitu, yang keadaan cuma di desa terus jadi orang besar di kota dengan apa yang masalah kaya raya, kemudian di akhirnya dia akan dapatkan hina, itu sudah ada waktu. Dunia ini bagi orang beriman bukan tujuan tapi sarana, juga ada kekayaan. Harta itu bagi orang kan bukan tetapi suatu amanah. Apa bedanya? Ya, kalau orang-orang kapitalisme, orang yang mendasar pada kapitalisme, harta itu adalah kekayaan. Semakin banyak semakin kaya, sehingga kebenaran bisa semakin terpenuhi, sehingga jadi bahagia, ya. Tetapi bagi kita orang beriman, harta itu adalah amanah. Kalau semakin banyak semakin amanahnya. Kalau kita bisa arah, itu akan jadi suatu kebaikan. Contohnya yaitu Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang diberi harta yang sangat-sangat banyak. Terus kemudian dia amanah menggunakan harta untuk kebaikan-kebaikan, ya. Kalau itu
sampai sekarang di Madinah itu masih namanya sumurnya Uthman bin Affan. Sumur yang awalnya miliknya orang-orang Yahudi, ya. Kemudian kalau orang ngambil, kemudian harus bayar yang tinggi. Rasulullah ingin dibeli ke Yahudi, ya. Maukah semua aku beli? Ya, jangan. Jadi kalau kamu beli saya nggak dapat apa-apa lagi. Ya, jangan begitu. Sekarang separuh saja aku beli, ya. Dengan kata aku mau. Dan diusul dibeli separuh caranya. Kalau Senin haknya Yahudi, Selasa haknya Uthman bin Affan dan seterusnya. Lah ketika hari haknya Yahudi tidak ada yang ngambil, kenapa harus bayar? Hari yang jatahnya uang dia ngambil sebanyak-banyak kan nggak bayar untuk urusan 2 hari. Akhirnya Yahudinya kemudian merasa ya tertipu. Sudah kalau itu kalau saya sudah semuanya, ya. Sampai sekarang sumur itu masih dipakai. Lah betapa banyaknya banyak Uthman bin Affan. Coba itu orang kaya boleh tapi yang amanah, ya. Terus Nabi sabdakan al-aqluhum al-aqiluna ila kata-kata yang artinya orang kaya di dunia itu akan menjadi orang miskin di akhirat kecuali yang hartanya itu untuk berbagai macam kebaikan, untuk fakir miskin dan sebagainya. Lah orang kaya di dunia yang hartanya itu tadi insya Allah akan menjadi orang yang kaya dunia dan di akhirat dan sebaliknya, ya. Kalau kaya hanya untuk dirinya dan keluarganya, kemudian dipamer-pamer pada tetangga-tetangganya, ya, maka itu akan menjadi kaya dunia tapi miskin di akhirat sana, ya. Terus kemudian Bapak Ibu, di antara Nabi sampaikan bahwa al-mu'minu qawiyyun, ya, orang mukmin yang kuat dalam harta, ilmu dan jasa. Hartanya banyak, ilmunya banyak, jasanya kuat, itu as-satu al-lamuni. Itu lebih baik dan lebih cemerlang dibanding dengan mukmin yang dhaif. Kalau kita kan ya silahkan nggak apa-apa, tentang tadi ya amanah, ya toh. Kalau sudah diberi kekayaan monggo yang amanah. Jangan sampai kita tadi tidak amanah hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, jangan sampai, ya. Terus kalau yang belum diberi bagaimana? Kalau yang belum diberi, seandainya pengen wonten baku, pengen dadi apa mboten? Pengen apa mboten? Nah, kita ada 4 golongan lagi, ya. Yang pertama orang kaya yang syukur seperti Uthman bin Affan. Yang kedua orang kaya yang syukur contohnya Qarun, ya. Yang ketiga orang miskin tapi pengen kaya. Seandainya kaya pengen bersyukur, ya. Yang keempat itu orang miskin yang pengen kaya. Seandainya yang kaya diangkat kepada Allah, maka orang pertama dan ketiga itu sama-sama dapat pahala yang sama, ya. Sedangkan yang kedua dan keempat itu pendapat dosa yang sama. Makanya Bapak Ibu, kalau kita kepengen kaya monggo, tapi usahakan untuk bersyukur, jangan lupa, ya. Terus kemudian setelah adanya kematian, namanya apa? Meninggal, apa namanya? Ada meninggal dunia. Dunianya sudah ditinggalkan, hartanya, rumahnya, mobilnya, bahkan itu jangan ditinggalkan, ya.
yang selama ini didewa-dewakan, dibanggakan, bukan ditinggalkan begitu saja. Nah kemudian di akhirat ya itu ada dua, berarti Anda pun sadidun. Di akhirat itu ada neraka bagi orang-orang yang dulu ketika di dunia diberi harta tapi tidak amanah, diberi harta tapi tidak syukur, ada Anda pun saat itu ya. Apalagi kalau harta yang didapatkan dari jalan yang haram untuk yang haram ya. Tetapi ada jawaban Allah ya. Dan juga ada amalan dan terjawab bagi siapa? Bagi orang-orang kaya yang bersyukur ya. Orang-orang kaya yang dengan kekayaannya dia menggunakan untuk takwa kepada Allah, dimulai dari tanggungannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dapat harta Bapak Ibu, maka yang perlu kita nafkahi yang pertama adalah iyal kita, tanggungan kita masing-masing yang pertama untuk dinafkahi. Dan menafkahi keluarga termasuk suatu kebaikan atau dapat pahala ya. Setelah ianya selesai kemudian baru yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak yang cari nafkah itu monggo semuanya nanti diperhatikan harus dengan halal, karena akan kita gunakan untuk menafkahi keluarga kita ya. Terus orang-orang yang kaya dan tadi ada maghfirah dan ridho Allah ya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang kecil yang besar yang kadang tidak sengaja, dan keridhaan Allah suatu nikmat yang paling besar besok di sana atau di surga. Bapak Ibu, kalau kita urutkan orang ahli surga itu kalau masuk surga, nikmat pertama adalah nikmat jasadiyah berupa makanan, minuman, pakaian, dan ini namanya nikmat jasadiyah. Kemudian pelayanan dan nikmat rohaniah. Apa itu? Yang pertama, mendengarkan bacaan Quran dari Allah ya. Yang kedua, melihat wajahnya Allah secara langsung, yang itu lebih indah dibanding dengan apapun yang ada di dunia. Sekedar matur yang ngapunten bapak termasuk kula. Bapak niku nek pensane wong wedok ayo seneng ta? Lah indahnya Allah itu lebih dan dibanding dengan wanita tercantik di dunia Bapak Ibu. Sekedar info. Kecantikan dunia itu dibagi 3. Sepertiga untuk Hawa, nenek moyang kita. Sepertiga untuk Satoh, yang Nabi. Sepertiganya didukung sadunya. Maksud sendiri dengan itu. Terus sepertiga dukung sadunya. Jadi Hawa dan Satoh sangat cantik juga siapapun. Ya. Tuh, kemudian yang berikutnya yaitu nikmat terakhir yang sangat-sangat mengesankan, namanya ridhonya Allah. Ketika Allah nanti berkata kita, wahai hambaku, sekarang aku ridho kepadamu. Silakan kau mau berbuat apapun, saya ridho. Kita akan menjadi orang yang sangat-sangat merdeka dan bahagia. Tidak ada yang menghalang kita. Mau makan, minum, numpak mobil,
apapun kita akan bisa. Ya, jadi Bapak Ibu, ridhonya Allah itu nikmat yang paling besar. Setelah itu kemudian wa ilam mata onhurud, ya, maka kemudian setelah itu tidaklah dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Sekadar contoh bandingan pentil pelem tiboten dan bertokan itu enak apa teman-teman? Saya niki ya Pak, enak apa teman? Wah enak sama cilian. Di rambutan itu kita sekarang kita tuh lihat ampun toko begitu pelempun gede ini rumatan pakai tiboten dalam betul kan dalam karena sih jauh saya niki. Itu cuma ada di dunia. Yang lagi besok jangan kepada itu seorang pencuri, ya besok dirinya bercerita, pencuri ke sini, ya sekarang kamu saya kasih dunia dan isinya. Dia jawab saya tidak butuh ya Allah. Padahal dia mencuri, ya karena dia butuh nama. Nah sudah ada yang lebih baik tadi oleh Bapak Ibu. Kita jangan sampai terpesona, tertipu dengan dunia. Dunia itu bukan tujuan tapi sarana, ya. Tujuan yang lebih pada besok di akhirat. Makanya kemudian ada suatu namanya nasihat, ya. Kau jangan dekatkan dunia dengan hatimu dengan sebenar pendekatan. Kenapa? Karena kalau kau dekatkan itu akan menutup hatimu dari akhirat, ya. Tetapi berilah jarak dengan dunia supaya tidak menghilangkan, sehingga kamu akan mau untuk menggunakan dunia untuk akhirat, ya. Seandainya baiknya nanti suatu saat yang pas sore atau sore nonton sawah itu beribu terus ada uang dan uang terus bendingan mengenai ini, kita yang banding ke gunung dengan jari penjenengan, kita tinggi mana, ya. Nah semakin dekat ya semakin ngantar ini maka lebih tinggi jadi benar. Kalau semakin jauh itu kemudian lihat dulu tadi dunia itu kalau semakin kita dekatkan akan menutup mata hati kita, ya. Tapi kalau kita jauhkan ya sekadar kita coba untuk beribadah itu akan jadi sarana, ya jika kita terlihat. Kemudian di dalam Islam kita itu dilatih, ya, dilatih supaya kita itu mau untuk mengorbankan dunia kita untuk akhirat. Mulai dari mengorbankan waktu sholat, ya. Di bawah itu ya kemudian sholat itu adalah suatu kewajiban yang ditentukan waktunya, ya. Masuk jadi ya apa? Waktu ditentukan sehingga kalau bisa Bapak Ibu kegiatan apapun tuh jangan sampai nendang waktu sholat, ya. Ada ngasar jam 3 turun jam 3 kurang seberapa tanggine jam 5 mana nendang sholat, ya. Atau sekarang dulu jam 2 tengah 12 turun jam sholat seberapa turun, ya. Matangnya jam 10 namanya nendang sholat. Nah, diukur jangan sampai nendang sholat atau yang lainnya dikorbankan hartanya untuk infak sedekah, ya. Minimal kalau bisa 2,5% dari yang kita dapatkan. Contohnya kita dapat 100.000, kita korbankan 2.500, ya, sebagai suatu ilmu dia kaca, ya. Ini cuma kurang apa-apa, kalau dikurang menaik, kita tak kurang mungkin. Lah kalau diambil, kira-kira itu hampir sama saja. Kan kita punya yang bisa di akhir tadi, ya.
Terus kemudian juga dikorbankan waktu tenaganya ya untuk santai tadi. Jadi pengorbanan kita di dunia ini semoga terus diganti Allah dengan nikmat yang tiada tadi. Kemudian itu dunia itu adalah fana ya. Artinya fana itu hilang, masa tidak langsung beda dengan akhirat yang lebih lanjut dan abadi ya toh. Terus kemudian yang Allah Ta'ala ad-dunyaku mal'unun ya, dikatakan dunia itu adalah terlaknat wa mal'unun ma fiha, dan telah apa yang ada di dalamnya illa kecuali yaitu dikrungu ya, kecuali kalau orang itu mau kepada Allah Ta'ala wa masau, dan apa yang sepadan dengan yang tadi wal dan yang ketiga adalah orang yang dia belajar dan mengajar. Jadi yang tidak terlaknat di dunia ada 3 orang. Yang pertama orang yang dibunuh dan apa yang sabarnya. Yang kedua orang yang dia dan orang yang menyampaikan itu. Nah, yang lainnya adalah akan tadi. Ya, usahakan jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, terus kemudian zikrullah ditingkatkan. Ya, supaya kita tidak mudah tergoda setan. Di dalam surat An-Nas dijelaskan bahwa setan adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, setan itu kerjaannya adalah membisikkan di hati manusia. Lah manusia itu kalau ingat Allah, setan tak bisa untuk menggodanya dan sebaliknya ya. Jadi kalau kita tidak Allah, maka akan mudah tergoda setan. Sekarang sudah banyak orang yang tergoda setan ya. Contohnya banyak yang korupsi dan tadi makanya usahakan harus banyak salat dan kita berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika ya wa husni fi ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya supaya saya selalu ingat kepadamu ya, selalu syukur padamu, dan baguskanlah ibadahku kepadamu. Adalah doa yang Nabi kepada sahabatnya. Mari kita sebutkan semakin banyak untuk zikir, syukur dan ibadah dan sebagainya, kita bisa terhindarkan dari fitnah dunia, dan dunia dapat kita gunakan untuk mencapai akhirat yang lebih abadi. Amin. Jadi kita pada makanya Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu